santri, saya perlu menegaskan kembali bahwa kita tetap harus NU, yang berarti satu bermadhab Syafi'i utamanya. Ada sekian banyak pertimbangan kenapa ulama Indonesia memilihkan madhab Syafi'i untuk kita semua. Satu, dicatat, madhab Syafi'i insya Allah utuh warisi hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Kita tahu tanpa ada ikhtikor untuk beliau, madhab Hanafi itu cenderung ngambil hadis di belahan utara. Yang di sana ada Kufah, ada Ahlul Bait, makanya hadisnya condong mengambil dari Ahlul Bait. Imam Maliki dari Madinah, yang ketika itu Ahlul Bait sudah pada pergi dari Madinah, dapat hadisnya riwayat dari jalur sahabat. Imam Hambali Mekah, banyak riwayat dari Ibnu Abbas. Nah, ada beberapa lagi kayak Imam Muhasibi, macam-macam, itu Irak. Imam Syafi'i ini berusaha akses semua hadis yang dikumpulkan Imam Hanafi di kitab Musnadul Hanafi, itu diambil sepenuhnya asal sahih setelah verifikasi jarwa ta'dil oleh Imam Syafi'i lewat Syekh Abu Yusuf, sehingga nggak ada hadis belahan utara yang tertinggal. Kalaupun di Baghdad mungkin ada hadis yang kelewatan, Imam Syafi'i buka jalur baru, Imam Waqi' Hasan Basri, putranya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, lalu Kanjeng Nabi. Madinah, Imam Syafi'i ngambil dari Muwatta, berguru langsung ke Imam Malik. Lalu Imam Syafi'i hijrah ke Mesir, ngajar di Al-Azhar. Nggak pakai kober, nerusni penelitian hadis. Tapi masih pesan pada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang banyak ambil dari ulama Mekah. Dan itu pun pesan le ono hadis luwih sahih, kandhano aku. Saya siap merevisi fatwa asal ada dasar baru yang lebih sahih. Sehingga ada 7 kaul qadim yang direvisi diganti dengan 7 kaul jadid. Itulah Imam Syafi'i. Kenapa ulama kita milihkan madhab Syafi'i? Lebih utuh mewarisi sunnah, baik sunnah yang riwayat Ahlul Bait utara Kufah, atau sunnah Baghdad, sahabat yang nyebar ke Baghdad, atau sunnah dari sahabat yang ada di Madinah, atau sunnah Rasul yang diwarisi sahabat yang ada di Mekah. Itu makanya saya mohon santri jangan mingket teko NU full madhab Syafi'i, karena itu tadi. Yang kedua, kalaupun untuk membedah mana Quran Sunnah, itu butuh kezuhudan, butuh kewiraian. Imam Syafi'i itu la yusakku fi zuhdi wa warai. Kita tahu cerita kayak di Ad-Da'watut Tammah, itu Imam Syafi'i jadi qadhi 3 tahun di Yaman. Karena khawatir namanya qadhi itu digaji karena mutus perkara. Qadhi itu 1000 kali memutus perkara, 1000 kali memuaskan yang menang, 1000 kali juga mungkin menyakiti yang kalah. Lah Imam Syafi'i nggak kerso dahar gaji. Yang digaji itu karena mungkin menyakiti orang yang kalah, itu khawatir dituntut di akhirat. Dan itu gajinya utuh dibagi ke fakir miskin sebelum pulang masuk rumahnya Mekah. Begitu itu zuhud dan wirainya Imam Syafi'i. Sama sekali nggak keduanya. Ini sebetulnya jaminan apa yang dia fatwakan itu benar-benar utama sakbih. Dan kita benar-benar sikoh, mantap kepada dia. Sebab orang itu sepintar apapun kalau punya kepentingan ingin meraih jabatan, ingin kaya raya, ingin top buah, bisa jadi dalil berfatwa itu untuk sebuah, untuk kenaikan pangkat, untuk materi lah, untuk menepis. Ini fatwanya full resmi hanya untuk Allah. Itu butuh jaminan kezuhudan dan wirai. Lah Imam Syafi'i itu begitu. Dalil utuh
jaminan moral juga oke banget. Sulit nyari imam yang kayak begitu. Lalu kalau untuk membedah makna Quran hadis butuh penguasaan ilmu alat, nahwu, sorof, balaghah. Imam Syafi'i itu bukan sekedar ahli ilmu alat, dia rujukan para ulama ilmu alat. Sama cobalah baca, kalau sempat baca Alkitab. Alkitab itu kitab induk nahwu yang ditulis oleh Imam Siba dari Imam Syafi'i, nukil dari Imam Syafi'i, Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, dan macam-macam. Itu luar biasa keahlian Imam Syafi'i di bidang nahwu sorof. Nah, kita sama-sama tahulah orang podokan, malam ya'rifin nahwa la yusaku bi fatwahu. Orang yang nggak kuasai nahwu sorof, dia fatwanya nggak bisa dipercaya. Khawatir fi cara zahir dzarfiyah, ternyata maknanya istilah, boleh dia tetap dimaknai dzarfiyah. La usallibannakum fi judu'in nakhl, kamu akan salib, kami akan salib kamu. Masuk fi maknanya di dalam. Awas, kamu nanti tak salib di dalam glukune kurma. Nah, glukune kurma ini jeruane sak piro? Kok kena dileboni wong disalib ning jero. Fi di situ maknanya Allah. La usollim banakum ala juduin nakhl. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk itu masuk dalam ruangan, baik maknawiyah maupun hakiki maupun majazi. Masuk dalam hambaku itu gimana? Makanya fi di situ nggak bisa dimaknai dzarfiyah di dalam. Maknanya fi itu ma'a. Masuklah surga bersama para hambaku. Makanya dakwah ulama, anak-anakmu tonggomu cek sing mlebu swarga kok gak sampean dong. Bareng karo wong akeh. Itu fi bimakna ma'a fadkhuli ma'a ibadi. Fadkhuli jannatin, banyak. Nah, kalau untuk membedah makna Quran hadis, untuk keahlian di bidang nahwu sorof, Imam Syafi'i jagonya udah nggak ragu. Kalau butuh kedekatan sanad dengan Rasulullah, Imam Syafi'i dengan Rasul hanya terpaut 3 guru. Gurunya namanya Imam Malik, gurunya lagi namanya Imam Nafi', gurunya lagi namanya Abdullah bin Umar. Dia sahabat berguru pada Rasulullah. Jadi mekor kacek 3 guru, gede banget. Imam Syafi'i berguru pada Waqi' berguru pada Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud, Kanjeng Nabi. Jadi kemungkinan terjadi tahrif, perubahan, penyimpangan kecil sekali. Wong jarak dengan Nabi sangat dekat. Belum lagi informasinya lengkap, alat analisanya punya, verifikasi sahih dhaif juga oke. Udah luar biasa. Ulama kita sekelas Syekhona ora kok melaku ora, sekelas Mbah Hasyim ora kok melaku ora. Ayo diajak bareng-bareng melok Imam Syafi'i. Itu loh. Andai Imam Syafi'i itu nggak bener, nggak hebat, sekelas Mbah Hasyim sina rasah melok Imam Syafi'i, melok aku ikan ngono. Tapi sekelas Mbah Hasyim, kalau di Malang lah sekelas Al-Habib Abdul Qadir, itu lo ngajak ayo melok Imam Syafi'i. Top sudah. Selamat salat Sayyidina Muhammad. Terus zaman-zaman Imam Madhab itu belum ada gerakan tarjamatul falsafah dari Yunani, dan Islam belum menyebar sampai India, sampai kemana-mana. Artinya pikiran-pikiran budaya asing
yang punya latar belakang non-Islam itu belum mencampuri pikiran fikih, usul fikih, analisa hadis, masih murni dia dapat dari tabi'in, tabi'in dia dapat dari sahabat, murni merujuk kepada madhab itu lebih terjamin murni daripada tahun ke-300, 400 yang itu setelah terjadi terjemahan buku-buku atau filsafat Yunani. Lalu realitas pengakuan, kalau bisa disebut kasarnya lawan maupun kawan, pada akhirnya bermadhab Syafi'i. Orang-orang top dulu di madhab Hanafi itu hadis sahih itu kalau nggak masyhur nggak diterima. Masyhur itu minimal perawinya 3. Madhab Imam Syafi'i ngotot, pokoknya sahih mas, dobit adil siqah ratau maksiat perawinya mutasil, ya harus diterima, wong itu amanat Quran yang harus diteliti kembali. Itu yang fasik, perawinya itu fasik, fatabayanu. Kalau perawinya adil, sergap tahajud, cerdas, nggak lalian, mutasil sanadnya, nggak ada alasan untuk menolak. Nggak peduli perawinya 2, 1 maupun 3, pokoknya sahih. Itu madhab Syafi'i. Lah Imam Maliki dhaif rapopo, pokok itu diamani penduduk Madinah. Lah dhaif diterima iki piye? Wong jarene Quran nek perawinya fasik fatabayan. Akhirnya Imam Syafi'i mampu meyakinkan 2 kutub. Sitok sahih oleh perawine gak telung mau. Sing sitok masih dhaif gelem. Iki sitok ngaloren sitok ngidul. Akhirnya umat satu kesimpulan pokoknya sahih. Dan akhirnya ikut idenya Imam Syafi'i itu. Dan begitu juga yang lain-lain, banyak kasus-kasus. Nah, ulama kibar Bukhari, Muslim, dan para ahli tafsir Ar-Razi atau Bari, tafsir gede-gede, itu rata-rata Syafi'iyul madhab. Hatta Imam Asy'ari itu juga Syafi'iyul madhab. Dan bukti bahwa dulu itu akidahnya sama, meskipun fikih beda. Si Maturidi itu bermadhab Hanafi, Asy'ari bermadhab Syafi'i. Ternyata dalam akidah ketemu. Itu artinya dulu madhab 4 itu akidahnya sama, meskipun mungkin fikihnya beda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekali lagi, alumni ojo tolak-tolak. Wis NU itu Afif masih Golkar kon kudu tetap NU. Tugasmu bukan menggolkarkan NU, tapi meng-NU-kan Golkar timbang dikuasai LDI itu. Ya, aja diwalik wale. Terus nyoto banyak ulama kibar yang lahu karomah di madhab Syafi'i, di NU lah. Saya belum pernah dengar Ustadz Salafi Wahabi punya karomah. Tapi Kiai NU diparingi maunah karomah itu hakik. Dan kalau mukjizat itu diberikan Allah sebagai bukti bahwa dia Nabi, maka karomah itu sebetulnya diberikan Allah supaya kita tahu bahwa itu benar, Kiai benar gitu loh. Nah di NU itu orang yang punya karomah itu banyak apa saat dapur. Saya sendiri yang enggak Kiai. Hanya kalau mau doa minta hujan mandek itu tawasul Mbah Hasyim Asy'ari dan segala. Takokno santri sing nyupiri lho. Sik tasi nang ngene Pemalang. Arep ceramah udan beres. Tak waca sik setengah maca, wis langsung terang.
Neng Pamekasan sekitar 10.000. Katanya Rabat turut bupati nyate Kiai. Beda sita NO nih kak. Benya sita NO nyate mun ada bu engki pun. Hati-hati kiai, ini banyak kiai, banyak hadirin yang tidak NU. Jangan keliru ngomong. Keyboard. Ternyata Allah nunjukkan keramatnya NU. Saksinya Pak Ibu bareng-bareng. Awan panas nas padam. Morok beres hujan. Saya khawatir ono sing apa? Ono sing garai gitu. Barara. Langsung saya baca doa juga. Kalau mereka tawasul, kita juga tawasul. Hujan itu hanya kira-kira 1 menit, langsung terang. Mudun ngaji mak kiai de budi kula nih kan. Padatan aku nyon ijazah sama kiai. Dari sering terjadi begitu, saya yakin NU itu hak. Kalaupun kami nggak punya karomah, ulama una, kibarun ruasa una, ditawasuli itu ijabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penutup, pertama perintah, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Sing wis bertakwa lho, sing diperintah kon bareng-bareng. Khawatir tapane nggak diterima. Iki wis rapate ngalim, rapate bertakwa, ikhlas. Kok wani nyempali lo ketemu pirang perkara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wis diperintah takwa lho. Untuk antisipasi jangan-jangan amale nggak diterima. Iku sing diperintah dikongkon bareng-bareng. Wa kunu ma'as shadiqin fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jangan keluar. Jangan pisah. Jangan keluar dari kapal nih kamu. Ojo keluar. Iku sing top takwane tetap disuruh bareng-bareng. Ya Hamid kurang apa? Bareng kapal Mbah Hasyim ini. Habib Abdul Bil Faqih, muhaddis musnid, kurang top apa? Itu loh saya bareng kapal. Syekh Alwi Ali terus kurang top apa? Itu loh saya bareng kapal. Ya Yahya Gading kurang top apa? Saya bareng kapal. Mereka hamba-hamba yang ittaqullah dan wakunu masadi dewek bukan daat. Pas ke kampus aku beda kajuan pacar senapan ya anak ini pacar telon ya Ada 3 pi. ada 3 pi. Makan api. Itu sih bantu. Mas Guru bisa mah. Mohon santri alumni anak keluarganya. Insya Allah modal kita untuk bisa diterima Allah ma'iyah, karena kita tetap bersama para ulama, serombongan sekapal dengan beliau. Itu sudah. Kalau mengandalkan amalnya mungkin gak nyucuk karo maksiate. Jamaah sedina ping 5 oleh ganjaran 135 lek diterima kabeh. Nyawangi wong wedok ping 300. Minus utangku. Ini sekali lagi ayo tetap bersama Nahdlatul Ulama. Kalau bisa ya jam'iyatan ya jamaatan. Ya jadi pengurus ya jadi warga. Tapi kalau karena ada angin nggak enak atau apa terpental dari jam'iyah, wis ra dadi ketua ranting atau apa-apa, minimal tetap di NU, jadi guru TPQ, jadi guru MI, ngopeni langgar-langgar NU begitu.
jamaah tetap diopeni meskipun jamiah mungkin untuk sementara off. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa sahurana wa niyyatana wa ta'limana wa ta'allumana wa sadaqatina wa tarawihana wa awtarana wa i'tikafana wa tadarusana wa 'idana wa salatana wa zakatana wa takbirana wa tammim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahana ya rabbal alamin faj'alna عائدين فائزين مقبولين ولا تجعلنا أشقياء مردودين اللهم إنا ندعوك لنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وهؤلاء الخريجين والخريجات بما دعاك به خليلك إبراهيم فاستجب لنا ولهم ولأولادنا وأولادهم وأهلنا وأهلهم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون يا الله kanthi barokah Mbah Hasim Mbah Wahab Mbah Bisri Syekhona ugi kelawan dungane mak lan bapak kita sedaya kita estu nyuwun kita sanak putu keluarga alumni dengan parini sakinah keluarganipun lurus manahipun lancar ekonomipun gampil urusanipun solih-solihah putra wayahipun hasil dakwahipun manfaat dan barokah ilmunipun sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin al-Fatihah. Salat.